Sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara RT 2 RW 1 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar pada Minggu siang. Mirisnya kebakaran diduga akibat perselisihan rumah tangga. Seorang pria bernama Wahidin diduga cekcok dengan istrinya dan kemudian membakar rumahnya sendiri. Wahidin awalnya membakar selimut yang berada di dalam kamar. Api kemudian menyambar ke barang-barang lain hingga semakin membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahidin beserta istri dan seorang anaknya dapat menyelamatkan diri. Api pun dapat dipadamkan setelah petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara berjibaku selama setengah jam dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam dan 60 personil. Sementara itu Wahidin sang suami yang telah membakar rumahnya sendiri hingga saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan yang dijadikan gudang kayu pembuatan palet di kawasan Jalan Veteran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan beserta isinya. Warga sempat panik karena gudang yang terbakar berdekatan dengan permukiman warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi dan menyemprotkan air ke titik api. Kebakaran juga melanda perkebunan tanaman tebu di Desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat adanya ulah warga yang membakar sampah di sekitar lokasi. Warga panik dan khawatir api akan merambat ke perkampungan. Dengan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api. Hembusan angin dan cuaca kering membuat api sulit dipadamkan. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api, namun 2 hektar lahan perkebunan tebu ludes terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Studio. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal akhirnya menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Ya, sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran dari Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel loh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Sakatatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong.
Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Fitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membantah bahwa sumpah pocong ini merupakan pelanggaran dalam agama Islam. Menurutnya, sumpah pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sumpah pocong. Makanya masyarakat tersebut sangat antusias sekali untuk menyaksikan sumpah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sumpah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sumpah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya, untuk melihat prosesi daripada sumpah pocong ini. Ya. Dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sumpah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sumpah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sumpah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan, semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Loh, jadi musyriknya dari mana? Tidak. Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya, tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di penjara di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya? Insya Allah pasti bisa seperti Saka. Kalau
ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, Pak, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farah. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan, dianggap satu kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama, sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, Sakan? Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat, dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhat tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung dan laknat Allah. Sekian dari saya. Luar biasa. Saka, untuk terakhir secara pribadi setelah melalui ini semua, sudah lega atau apa yang dirasakan? Silakan disampaikan. Ya, alhamdulillah. Yang saat ini juga Saka udah lega sekali. Juga ada saksi-saksi baru juga yang baru kelihatan juga. Jadi ada titik terang lagi buat 7 terpidana. Tapi siap menanggung resiko dari sumpah pocong. Saka kalau dari sumpah pocong siap menanggung resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Karena kamu jujur ya. Karena Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Pemirsa, untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus Vina, Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong. Ya, meski tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun sumpah pocong dianggap menjadi bentuk keputusasaan seseorang untuk meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparang Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah. Di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain
dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung memantau Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti agar tak pergi ke luar negeri. Betul, selain itu Kejaksaan Agung juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kejagung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring terhadap Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan mendatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masih proses menyiapkan memori kasasi selama 14 hari, jaksa akan mengkaji sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tentu kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya yang bersangkutan ini tidak sampai bepergian ke luar negeri. Ya, makanya dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan monitoring ya terhadap keberadaan yang tersangka. Nah, kalau kita baca di dalam hukum acara juga dalam pasal 253 ayat 3, Hakim Agung ya memungkinkan untuk memanggil yang bersangkutan dihadapkan pada saat pemeriksaan berkas perkara. Nah, jadi mengantisipasi ini juga tentu kami akan melakukan langkah-langkah ya permohonan dan seterusnya supaya yang bersangkutan tidak sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya Ketua Majelis Erin Tuada Manik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Kebon Siri, Jakarta Pusat. Pemirsa, DPP Partai Golkar memberi pernyataan terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Ya, Partai Golkar ini menyatakan kalau Airlangga Hartarto mundur atas keinginannya sendiri. Usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, DPP Golkar langsung memberikan pernyataan. DPP Golkar menyampaikan sikap terkait keputusan Airlangga. Partai Golkar menghormati keputusan Airlangga dan menilai bahwa keputusan tersebut dibuat Airlangga atas kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan. Saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menegaskan tidak ada pembahasan terkait Presiden Jokowi yang akan menjadi pembina Partai Golkar seperti isu yang beredar. Ya, kalau kaget kan artinya. Kang Aceh, dikit Kang Aceh. Ini ada bilang Dewan Pembina mau diperkuat dengan adanya Pak Jokowi juga, Pak. Itu gimana? Tidak ada bicara seperti itu. Ya, oke. Secara mengejutkan, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga telah menjabat sebagai Ketum Golkar sejak 2017. Semestinya jabatan Airlangga akan berakhir pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget atas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Ya, padahal menurut Luhut, Airlangga ini berhasil membawa Partai Golkar dalam posisi yang baik.
agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada munas luar biasa sebelum munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada munas sesuai aturan munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus. Ya pemirsa, mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar ini mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Airlangga ini mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Ya, selamat pagi Jen. Jen, bagaimana situasi terkini di DPP Golkar Usai Pengumuman dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Partai Golkar dan sepertinya saat ini dari Jusuf Hamka yang tadi menyerahkan surat pengunduran diri akan memberikan keterangannya. Kami saksikan keterangan dari Jusuf Hamka sendiri, pemirsa. Belum, Bang. Mundur, ntar maju sini, ntar mundur. Wah, udah pokoknya. Maju lagi. Maju lagi. Tuh, bagaimana nih, maju atau mundur nih? Maju. Saya udah mundur. Gimana Bapak, jadi tadi siapa yang menerima surat pengunduran diri? Ibu Yuli, staf sekjen. Pak sekjennya belum datang, lagi on the way. Tapi saya pikir saya akan mau cepat-cepat karena masih banyak ada urusan lain. Ya. Oh, tadi dia yang menerima siapa, Pak? Ibu Yuli. Staf sekjen. Ya. Bapak memang tidak mau menunggu sekjen terlebih dahulu hari ini, Pak? Ya, karena Pak sekjennya masih ada acara lain. Saya pikir ya kita nggak usah saling ganggu, toh cuman menyerahkan surat saja kan. Yang penting kan intinya udah dapat gitu. Bapak Balun kemarin mau mundur karena memang ada, Bapak Balun bilang ada kekuatan besar yang Bapak Balun terasa, tapi di sisi surat Bapak Balun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Bapak Balun? Ya gimana, saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima, dia pang-6 gitu. Bapak Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Airlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih.
Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya atau itu aja. Pengunduran diri Pak Yusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Erlangga ya? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Gitu. Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa innalillahi rojiun. Berarti saya nggak happy, ya kan? Tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Pak Bahlul sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan, saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi. Di sini akan membangun hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga pasca keputusan mundur. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga, Pak? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir nih Pak? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Harapannya untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti Pak? Ya saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah. Ada kabar bahwa Golkar belum mandiri sekarang Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya, termasuk kursi di DPR. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu kita harus akui. Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Balon isu ini kalau misalkan ada nama 4 hari lalu ya dapat instruksi secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media, mungkin ada tekanan seperti apa? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini. Oh, Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran itu hari Kamis bukan Jumat. Kita ketemu Kamis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak Yusuf, tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan? Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu, ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak.
I know too much, but I don't want to talk too much, oke? Lalu ada isu kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak Alun di dalam mendengar nama-nama itu, iya Pak? Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin ini. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP-nya, saya nggak ngerti. Saya ini kan cuman kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indek-kosan. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, ke Pramuka itu dibawa ke Warnas itu underbo Golkar gitu. Dari tahun 69. Pak, tapi apakah Pak Erlangga juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Perekonomian? Walau alam. Kan sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak ya Pak dengan Pak Erlangga? Enggak, saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat. Makanya saya ke Jawa Barat, saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar dengan sekretaris DPD Jabar, Kang Iswara, saya pulang ke rumah, ke hotel, saya mandi, saya mau pulang, saya ditanya orang, saya pikir apa iya gitu, saya sebenarnya nggak tahunya ternyata betul gitu. Bapak kan sudah berada di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya, kalau sekarang udah nggak tahu malu, gitu aja perbedaannya. Pokoknya, walau-walam. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone, ya. I will be with you, and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Bapak sendiri alone nggak? Atau ada temennya? Kita cariin temen ya. Bah, soal pilkada gimana Bah? Ya, kita bersedia mengikuti keterangan langsung dari Yusuf Hamka yang ini tadinya memang digadang-gadang akan menjadi calon gubernur gitu ya Jakarta. Ternyata mundur dari Partai Golkar juga menyusul dengan Erlangga Hartarto. Dan pemirsa, hari ini sidang Kabinet Paripurna Perdana digelar di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Ya, Wapres Ma'ruf Amin dan para menteri turut menghadiri sidang ini. Sebelum sidang dimulai, Presiden Joko Widodo mengajak para Menteri Kabinet Indonesia Maju berkeliling Istana Garuda. Pembahasan dalam sidang kabinet akan meliputi evaluasi pemerintahan pada tahun ini, terutama tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Rencananya hari ini Wapres Ma'ruf Amin juga akan meletakkan batu pertama atau groundbreaking kawasan Istana Wakil Presiden di IKN. Pemirsa, sebelumnya Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Ya, Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada. Ya, dalam pidato pembuka sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Negara Nusantara, Presiden Joko Widodo menyebutkan pemindahan ibu kota salah satunya alasannya adalah karena beban populasi di Pulau Jawa sudah sangat besar. Ya, selain itu Jokowi ini juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN ini sudah mencapai 56,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58%
GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking.